wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal jihad al muslimun wa ja'alahum amanata 'izzihim wa rabbihim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata syirkin wal haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah berikan begitu banyak kenikmatan bagi kita, dan yang terutama adalah nikmat iman, sehingga dengan gemuruh takbir, dengan semangat perbaikan dan semangat fitrah, kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, insya Allah melaksanakan sholat Idul Fitri, meraih kemenangan kita, meraih fitrah kita sebagai manusia yang insya Allah ketika kita melalui 1 bulan proses pendidikan yang telah Allah siapkan kepada kita bulan Ramadan, insya Allah kita hari ini termasuk orang-orang yang fitrah, orang-orang yang lahir, orang-orang yang bersih, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis bahwa ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan mengampuni, dan insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terhapus dari segala dosanya, insya Allah. Salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswah, panutan dan contoh bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan istiqomah dengan segala sesuatu yang diajarkan, mudah-mudahan Allah izinkan nantinya kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait nilai-nilai yang senantiasa perlu kita bawa pasca bulan Ramadan. Ramadan telah berakhir, bukan berarti segala aktivitas ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan maka berakhir pula. Sesulit-sulitnya bulan Ramadan akan lebih sulit lagi pasca Ramadan. Kenapa kita begitu bisa mudah melaksanakan qiyamul lail, begitu mudah melaksanakan puasa-puasa kita? Karena didukung oleh lingkungan yang begitu semangat pula. Tapi ketika pasca Ramadan, maka ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita benar-benar keluar sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kemudian bisa meneruskan perjuangan-perjuangan di bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada banyak sekali poin-poin yang kemudian bisa kita teruskan pasca bulan Ramadan. Tapi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan 5 poin penting yang sekiranya perlu untuk kita lestarikan pasca bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengingat-ingat kembali dari proses berpuasanya kita tanpa diperhatikan orang lain, tanpa harus diabsen setiap hari apakah puasa atau tidak, gitu kan? Tanpa ada yang kemudian menyaksikan kita, boleh jadi mungkin bisa kita makan, gitu kan? Tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu memaksa kita untuk menjaga puasa kita. Bahkan ketika guyon-guyon atau ketika bercanda dengan teman-teman kita, apa yang kita lakukan? Jangan berbohong karena engkau sedang berpuasa. Ataupun jangan melakukan hal-hal yang tidak baik karena engkau sedang berpuasa. Saking hati-hatinya kita terhadap puasa kita itu, saking takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kemudian kita teruskan meski setelah selesai bulan Ramadan. Puasa mengajarkan kita bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saja semua orang-orang, setiap individu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah tidak akan ada kejahatan di muka bumi ini. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dibawa kemanapun dia berada. Ketika dia sendiri, ketika dia beramai-ramai, ketika dia di tempat tinggalnya ataupun sedang merantau, dia akan berhati-hati. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kisah Imam Hasan Al-Basri ketika masih muda, biasa jiwa muda gitu kan, merayu seorang perempuan. Kemudian setelah dirayu, sang perempuan mengatakan, apakah engkau tidak takut dan tidak malu kepada orang yang sekeliling kita? Kemudian Hasan Al-Basri yang muda ini mengatakan, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, dan dia mengatakan, kenapa harus malu? Tidak ada siapa-siapa di sekeliling kita, hanya ada saya dan kamu. Kemudian apa kata sang wanita solehah tadi? Celakalah engkau Hasan Al-Basri, karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Seketika itu kemudian rasa takutnya itu muncul, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menggigil dan pergi balik ke rumah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa belajar dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau baru diangkat sebagai khalifah, apa yang kemudian kalimat pertama diucapkan oleh beliau? Inni akhafun nar, inni akhafullah. Saya takut neraka, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini menjadi fondasi dasar kita dalam beraktivitas keseharian kita, maka insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Seorang pemimpin akan amanah kepada apa yang harus dilakukan ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak tidak akan melawan kepada orang tuanya ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tidak akan melantarkan istrinya. Karena ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri juga tidak akan melantarkan suami ataupun anak-anaknya ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika setiap individu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan di muka bumi ini akan selesai. Bahkan seorang pemuda-pemudi ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga naungan cinta antara seorang pemuda dan pemudi itu dalam naungan yang benar. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika bersentuhan antara non-muslim, non-mahram, Allah tusuk besi panas dari ubun-ubun sampai kemaluannya. Nauzubillah min dzalik. Karena kita meyakini bahwa la ta'khudhu sinatu wala naum. Bahwa Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Maka senantiasa kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Furqan bahwa setiap apa yang kita lakukan tiada hal kecuali malaikat raqib dan atid berada di samping kita untuk siap mencatat apa yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin kedua, nilai Ramadan yang perlu kita lestarikan adalah rasa peduli sesama manusia, khususnya sesama muslim. Kita bisa melihat begitu semangat sekali orang-orang berinfak, memberikan hartanya di bulan Ramadan, menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur untuk orang-orang berpuasa. Bahkan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak itu adalah di bulan Ramadan. Nilai-nilai ini kemudian perlu kita lestarikan. Bagaimana semangat berbagi kita itu kita teruskan walaupun setelah selesai bulan Ramadan. Karena sesungguhnya setiap apa yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain, ada hak-hak yang lainnya. Sebagai contoh, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tubuh ini punya hak untuk istirahat, punya hak untuk diajak kepada kebaikan. Dan sebagaimana pula ketika kita punya harta atau kita punya segala sesuatu yang kita miliki, ada hak orang lain di sana. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika engkau memasak, maka banyakkanlah kuahnya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada tetangga. Bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk saling berbagi, khususnya di bulan Ramadan, dan bagaimana nilai-nilai ini kita bawa pasca bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya di hari kiamat kelak. Kita mengetahui bahwa
ketika di hari kiamat nanti, maka semua akan sibuk dengan urusan-urusannya. Bagaimana nantinya? Dapat kita bayangkan ketika kita mengurusi atau kita membantu kesulitan orang lain ketika di bumi ini, kehidupan kita ini, maka kelak di akhirat nanti Allah yang akan membantu kita. Yang lain pada sibuk ngurusin diri sendiri, tapi kita apa? Allah yang membantu kita, Allah yang kemudian menguruskan segala keperluan-keperluan kita. Masya Allah. Dan bagaimana juga hadis riwayat Bukhari yang lainnya, bahwa bukanlah seorang mukmin yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga sebelahnya kelaparan. Jadi penting sekali nilai-nilai berbagi ini, nilai-nilai sharing ini kepada sesama manusia, khususnya kepada muslim, kaum mukminin, itu kita lestarikan pasca bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga, nilai-nilai bulan Ramadan yang perlu kita lestarikan adalah semangat memakmurkan masjid. Kita bisa melihat bagaimana di Indonesia atau mungkin di sini, gitu kan, musola kita ini tidak pernah sepi dari pengunjungnya, walaupun satu orang ada, gitu, walaupun tidur, gitu kan, ibadah, gitu, perlu sama Ta'ala, gitu. Semangat berzikir, semangat tilawah, semangat menghadiri kajian-kajian, bahkan qiyamul lail, gitu kan, menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan, masya Allah sekali, gitu kan. Bahkan ada kajian setiap waktunya, gitu. Pada subuh ada kajian pada subuh, pada zuhur ada kajian pada zuhur, sebelum iftar ada kajian lagi, habis tarawih ada kajian lagi, dihidupkan masjidnya. Dan sebagaimana yang disampaikan juga oleh sebuah hadis, bahwa salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah warujulun qalbuhu mu'allaqu fil masjid, orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Badan kita boleh di mana saja, badan kita boleh di lab, badan kita boleh di tempat kuliah, badan kita boleh di tempat kerja, atau dimanapun, tapi hatinya di masjid. Karena sungguhnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu hanya menunggu waktu sholat saja. Kerjaan sampingannya adalah kuliah, sampingannya adalah bekerja dimanapun, gitu kan. Tapi kerjaan sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika panggilan Allah melalui azannya, maka dengan semangat kita, hati kita ini kemudian tergerak untuk hadir ke masjid, memakmurkan masjid. Karena sesungguhnya salah satu yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat nanti adalah masjid. Maka sungguhlah beruntung kita ketika Allah dekatkan hati kita kepada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan poin yang keempat yang sekiranya perlu untuk kita lestarikan pasca bulan Ramadan adalah semangat silaturahmi. Di bulan Ramadan kita dipertemukan dalam satu naungan cinta, dalam satu kajian-kajian yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita ketika melaksanakan sholat tarawih. Kita bertemu dengan saudara kita, saling menyapa satu sama lain ketika menunggu waktu berbuka, sharing dan seterusnya. Semangat bersilaturahmi ini penting sekali juga untuk kita teruskan pasca bulan Ramadan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh hadis riwayat Abu Daud, bahwa la yadkhulu jannah qati'ur rahim, bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Capeknya kita beribadah, ya, ngantuk dalam qiyamul lailnya, mungkin kadang-kadang lelah, begitu kan. Kemudian paginya harus aktivitas lagi, kerja dan seterusnya, gitu kan. Tidak akan masuk surga. Maka hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh baik, segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, zikir kita, tilawah kita dan seterusnya, salat kita, itu membangun harmonisnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membangun keakraban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu sisi yang lainnya yang perlu kita harmoniskan juga adalah hubungan sesama manusia, hubungan sesama muslim secara khususnya. Karena tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan hadis yang lain juga menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Maka khususnya di bulan Syawal ini kita awali dengan hal-hal yang baik, kita sambung kembali silaturahmi antara satu sama lainnya. Semulia-mulianya orang yang kemudian memaafkan, tapi lebih mulia orang yang meminta maaf. Dan sebagaimana juga yang disampaikan oleh hadis riwayat Abu Daud, tidaklah 2 muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum
berpisah. Itu belum silaturahmi, ketemu di jalan aja gitu kan, assalamualaikum gitu kan. Kemudian salaman. Sebelum kedua tangannya lepas, maka bergugurlah dosa-dosanya. Bayangkan kalau misalnya kita bersalaman kemudian kita bersilaturahmi, maka sungguhlah mulia orang-orang kaum muslimin yang kemudian menyambung silaturahmi antara satu sama yang lainnya. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan terampuni ketika kita taubat nasuha, ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dosa kita kepada sesama muslim tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika kita masih punya hutang, seseorang merasa terzolimi, seseorang merasa teraniaya ataupun tersakiti gitu kan oleh kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar, maka nanti di akhirat kelak tidak akan masuk surga kita sebelum kita harus meminta maaf atau bertemu dengannya. Daripada repot di akhirat nanti, lebih bagus repot sekarang gitu kan. Dan bahkan Rasulullah sendiri pun ketika di akhir hayatnya beliau naik ke mimbarnya, kemudian apa yang disampaikan? Siapa saja yang ringkasnya, siapa saja yang pernah ketika Rasulullah mencambuk kudanya gitu kan, terkena tanpa sengaja Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan balaslah. Walaupun itu tidak disengaja dari Rasulullah. Bahkan sekelas Rasulullah pun ingin menghisap dirinya kepada saudaranya, apalagi kita yang mungkin masih jauh sekali dari Rasulullah SAW. Maka jangan ada rasa gengsi, jangan ada rasa-rasa sungkan kita. Mari kita sambung silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Kalau badan tidak bisa bertemu, minimal calling gitu kan. Minimal kita memberikan pesan-pesan silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Dan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Seperti yang kita ketahui bahwa rezeki, pertemuan, ajal, dan seterusnya, maut gitu kan, itu sudah ditentukan kadarnya. Tapi kenapa dalam hadis ini menyatakan bahwa akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya? Padahal rezeki itu sudah ditentukan kadarnya, bahkan umur itu juga ditentukan kadarnya. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytan, makna dipanjangkan dan dibanyakkan rezekinya ini adalah diberikan keberkahan di dalamnya. Umurnya boleh 60, tapi kebermanfaatannya itu melebihi dari usianya. Rezekinya boleh 3.000 atau 4.000 NT per bulannya gitu kan. Tapi manfaatnya itu dirasakan oleh orang-orang melebihi dari rasa-rasa 3.000 gitu. Ini yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya. Jadatul khair, bertambah-tambah kebermanfaatan dari atas apa yang dia miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian poin yang terakhir, nilai-nilai yang sekiranya penting dan perlu untuk kita teruskan pasca bulan Ramadan adalah semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Dalam Ramadan seperti yang kita ketahui gitu kan, itu banyak sekali jadwal-jadwal kajian gitu kan. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, sebelum maghrib, sebelum tarawih, banyak sekali kajian-kajian gitu kan. Maka semangat untuk ilmu ini sekiranya perlu juga kita teruskan pasca bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu sama lainnya, melainkan akan turun kepadanya sakinah, ketenangan, dan akan dinaungi kepadanya rahmat, dan akan dikelilingi oleh malaikat, dan serta Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi makhluk yang mulia di sisinya. Bayangkan ya, bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu bertanya, "Untuk apa engkau menciptakan mereka?" Maka ketika kita menjadi orang-orang yang insya Allah beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bangga Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat itu. Ringkasnya itu dibilangnya, perhatikan, inilah hamba-hambaku yang dulunya engkau pertanyakan untuk apa mereka diciptakan. Maka semangat menghadiri kajian, semangat menuntut ilmu perlu kita lestarikan juga pasca bulan Ramadan. Karena sungguhnya setiap kita hadir dalam kajian-kajian
dalam majelis-majelis menuntut ilmu, setiap langkahnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan seorang yang menuntut ilmu itu adalah seorang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sampai dia kembali ke rumahnya. Maka apabila ketika niatan kita menuntut ilmu, kemudian ala kulli hal Allah cabut nyawa kita di pertengahan jalan ataupun dalam kajian itu, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka saudara sekalian, khususnya mungkin kepada saya, mudah-mudahan nilai-nilai ini dan ditambah dengan nilai-nilai yang lainnya bisa kita teruskan, bisa kita lestarikan di bulan-bulan yang lainnya. Ramadan hanyalah sebagai awal bagi kita, titik awal bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan-bulan yang lainnya. Syawal artinya peningkatan, Syawal artinya istiqomah, Syawal artinya lebih baik. Maka sesulit-sulitnya ibadah di Ramadan akan lebih sulit ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena lingkungannya boleh jadi tidak mendukung, karena lingkungannya mungkin tidak semeriah bulan Ramadan. Maka sama-sama kita, khususnya kita yang hadir di sini, saling menyemangati satu di antara yang lainnya untuk istiqomah berada dalam nilai kebaikan dan saling menasihati dalam hal-hal yang baik, dan juga saling menasihati dalam hal-hal yang buruk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekian untuk khutbah pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, dan segala kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma harnal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqatil maut wa najati minan nar wal af'in hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini saya secara pribadi juga mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian yang boleh jadi pernah tersakiti oleh saya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah pelaksanaan sholat tahun ini sudah berjalan. Semoga memberikan manfaat dan barokah pada saudara semuanya. Dan insya Allah ini ada sedikit sajian itu ya, makanan. Jadi mungkin ini insya Allah nggak mas ini nggak terburu-buru untuk bisa dulu mas ya. Itu.
Alhamdulillah. Jadi ya sambil baik. Masih dekat-dekat sini semua Mas ya? Apanya sini? Naik apa tadi? Naik sepeda? Ya. Berapa menit Mas? 5 menit? Akhirnya sering-sering kemarin Mas. Oh, tadi sama siapa Mas? Puasa Mas kan? Rata-rata sudah tahun kedua, 3. Terakhir pulang berarti. Nggak lanjut. Nggak lanjut. Kan sekarang ada itu ya, ada kebijakan itu yang nggak harus bayar tuh kan. Tapi udah mulai dikasih 14. Kalau bayar dikasih itu berapa hari? Oh, harus bayar. Minimal 3 bulan. Tapi kalau yang bisa member ini 15 hari. Selama 3 tahun. Kamera ini sejarah deh.